Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ayat 43. Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ayat 43. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Teror 7 Menit, ditulis oleh Dave Brannon. Kisah inspiratif. Ketika Perseverance, kendaraan penjelajah Mars, mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari tahun 2021. Para petugas yang memonitor pendaratannya sempat mengalami teror 7 menit. Setelah menempuh perjalanan sepanjang 470 juta kilometer, kendaraan tersebut harus melewati prosedur pendaratan yang rumit tanpa bantuan dari pihak luar. Sinyal dari Mars membutuhkan waktu beberapa menit untuk sampai ke bumi.
Jadi NASA tidak dapat mendengar apa-apa dari Perseverance selama proses pendaratan tersebut. Bagi tim yang telah mengerahkan begitu banyak upaya dan sumber daya dalam misi tersebut, putus kontak itu terasa sangat menakutkan. Terkadang kita mungkin ketakutan ketika merasa tidak mendengar apa-apa dari Allah. Kita berdoa, tetapi tidak mendapat jawaban. Dalam kitab suci, kita menemukan orang-orang yang doanya langsung dijawab. Daniel 9 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Dan mereka yang lama tidak mendapat jawaban. Seperti Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Mungkin contoh paling memilukan dari jawaban yang tertunda, pengalaman yang pasti membuat hati Maria dan Marta gentar, adalah ketika mereka meminta Yesus untuk menolong Lazarus, saudara mereka yang sedang sakit. Yohanes 11 ayat 3, Yesus menunda, dan saudara mereka pun meninggal. Namun, 4 hari kemudian, Kristus menjawab dengan membangkitkan Lazarus. Menantikan jawaban atas doa-doa kita memang terkadang sulit. Namun, Allah sanggup menghibur dan menolong ketika kita, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang sedang Anda doakan? Tetapi jawabannya seolah tidak kunjung datang. Bagaimana Allah dapat menumbuhkan iman Anda sembari Anda menantikannya? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Injil Yohanes, Yesus memulai pelayanannya dengan tanda ajaib mengubah air menjadi anggur. Di sepanjang kitab itu, Yesus terus mengesahkan pesannya dengan mukjizat-mukjizat, dan yang terakhir dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Sepanjang Injil Yohanes, penulisnya menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada hidup. Yohanes 1 ayat 4 dan Yohanes 14 ayat 6. Dan di sini, Yesus membuktikan dengan mengembalikan sahabatnya ke dunia orang hidup. Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Ironisnya, perbuatan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang berakhir dengan kematian Kristus sendiri. Namun, justru kematian itu dan kebangkitannya kelak yang akan menjamin kehidupan, bukan hanya bagi Lazarus, melainkan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dinyatakan Yohanes, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Yohanes 11 ayat 40. Ketika ada seseorang yang tidak kita kenal datang kepada kita, dan mau meminjam uang, dan ia berjanji 1 bulan lagi akan mengembalikan uang kita, apa respons kita? Apakah kita percaya pada orang itu? Saya yakin, tidak mudah bagi kita untuk percaya pada orang tersebut. Beda, kalau yang datang kepada kita,
orang yang sangat kita kenal atau bahkan dekat dengan kita, kita lebih mudah percaya padanya. Kadar kepercayaan kita pada seseorang akan menentukan respons kita pada orang tersebut. Ketika Yesus akhirnya datang ke Betania, tempat tinggal Maria, Marta dan Lazarus, Lazarus telah mati dan sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Apa respons Marta dan Maria? Dengan nada yang sama, mereka mengungkapkan perasaannya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Apakah Marta dan Maria kecewa pada Yesus karena Yesus terlambat datang? Bukan. Ini bukan nada kekecewaan Marta dan Maria terhadap Yesus yang terlambat datang. Ini justru menunjukkan kadar kepercayaan yang tebal terhadap Yesus. Jika Yesus ada di rumah mereka saat Lazarus sakit, Lazarus pasti akan sembuh. Itulah sebabnya, Marta tetap dapat berucap di hadapan Yesus, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Kalau Marta kecewa pada Yesus, mulutnya tak akan sanggup mengucapkan pengakuan semacam itu. Jadi sampai di sini, kita mengetahui kadar kepercayaan Marta dan Maria tetap besar kepada Yesus dan bahkan tidak berubah dalam suasana duka cita yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Yesus apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Duka cita bahkan tidak membuat kadar percaya kepada Yesus menjadi berkurang. Relasi mereka yang mendalam dengan Yesus bahkan tidak membuat mereka memaksa Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim agar mereka bisa terbebas dari duka cita yang mereka alami. Dalam kisah ini, terlihat Marta dan Maria tidak meminta dan menuntut Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya, bukan karena permintaan Marta dan Maria. Pesan kisah Yesus membangkitkan Lazarus sangat jelas. Allah sendiri menolong umat-Nya dengan kasih-Nya. Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi oleh umat-Nya. Yesus berempati dengan penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan umat-Nya. Jadi, jangan biarkan pengalaman penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami membuat kadar percaya kita berkurang kepada Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi,
Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.